Assalamualaikum, hada Bang Cuk. Yang hobi main PS pasti nggak asing sama video game ini kan? Nah, biasanya untuk menikmati serunya game Uncharted ini harus main beberapa gamenya dulu kan? Dan itu pasti butuh waktu beberapa jam. Tapi tenang, kini gamenya udah diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, bahkan lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Jadi nggak usah banyak langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh my God. Nathan Drake atau yang sering dipanggil Nate malam itu bersama dengan kakak laki-lakinya yaitu Sam mencoba mencuri peta dunia pertama yang dibuat oleh pelaut terhebat bernama Magellan yang disimpan di Museum Boston. But lucky for us, we got pirate blood in our veins. Sam yang percaya jika dia dan adiknya adalah keturunan bajak laut pun berambisi untuk mencari harta karun yang pernah dicari juga oleh Magellan. Tapi ketika akan mengambil peta tersebut, mereka malah ketahuan dan akhirnya tertangkap. Mereka berdua pun dikembalikan ke tempat tinggal mereka yaitu panti asuhan Boston. Nah, di film ini diceritakan kalau Sam dan Nate itu sudah yatim piatu, makanya mereka tinggal di sana. Lalu karena ini bukan pertama kalinya Sam melakukan pencurian, petugas pun terpaksa harus membawa Sam ke kantor polisi. Petugas panti yang kecewa dengan tindakan Sam setuju dengan keputusan tersebut. Dia menyuruh Sam untuk segera mengemasi barang-barangnya dan Nate disuruh untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi ketika berada di kamar, Sam yang tidak ingin ditangkap polisi pun berniat kabur dan akan mencari harta karun yang dicari oleh Magellan itu. Sebelum pergi, Sam memberikan kalung cincinnya kepada Nate. Dia juga berjanji kalau urusannya sudah selesai, Sam akan kembali menemui Nate. Namun janji itu ternyata tak kunjung ditepati sampai 15 tahun berlalu. Nate pun sekarang sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang bekerja sebagai bartender di kota New York. He swapped the soda water with his usual drink, the Americano. Selain menjadi bartender, si Akang Nate juga jago tebar pesona loh, apalagi kalau ada pelanggan cantik dan kaya. Namun di balik itu, Nate sedang berusaha mengelabui korbannya karena kebiasaan mencurinya masih saja dilakukan. Well, maybe it's a sign. Ketika Nate berhasil mengambil gelang berlian milik si pelanggan, Nate pun langsung pergi tapi dirinya disindir oleh pelanggan pria bernama Sully. Sully ini menyuruh Nate untuk berhenti mencuri dan dirinya akan mengajak Sully bekerja sama dan keluar dari kebiasaan buruknya itu. Namun Nate yang tidak tertarik menyuruh Sully untuk pergi karena kebetulan bar tersebut akan tutup. Belum lama Sully pergi, Nate yang akan minum kembali merogoh sakunya untuk melihat hasil curiannya. Tapi sial, ternyata Sully telah diam-diam mengambil curiannya dan yang ada hanyalah kartu nama. Dengan kata lain, Nate pun terpaksa harus menuju tempat tinggal Sully dan meminta kembali gelang berliannya. Dan setibanya di sana, Nate terkesan dengan semua artefak yang tersimpan termasuk peta pertama dunia Magellan. Kemudian niat ingin pergi setelah mendapatkan gelangnya kembali, Nate malah tertarik dengan cerita Sully yang mengatakan kalau dulu Magellan sempat berhenti melakukan pencariannya karena kehabisan modal. Sampai kemudian dia mendapatkan bantuan dana dari keluarga Moncada dengan syarat keluarga Moncada akan mendapatkan seluruh harta karunnya. Tapi ketika perjalanan itu kembali dilanjutkan, Magellan dan krunya malah tidak pernah kembali lagi. Selain cerita dari Magellan, Sully juga menceritakan kalau dirinya pernah melakukan pencarian bersama Sam 2 tahun yang lalu. Mereka bahkan berhasil menemukan buku harian Juan Sebastian Elcano yang dapat memberi mereka petunjuk ke tempat harta karun Magellan. Tapi suatu ketika Sam tiba-tiba menghilang dan Sully mengajak Nate untuk membantunya mencari harta karun Magellan. Barangkali mereka juga akan menemukan Sam. Namun ternyata Nate yang sudah kecewa dan patah semangat menolak tawaran tersebut dan memilih untuk kembali ke tempat tinggalnya. Singkatnya, ketika Nate sudah sampai, tiba-tiba dia ingin sekali melihat berbagai kenangannya selama berada di panti asuhan yang selama ini ia simpan di dalam koper. Tapi ketika melihat foto masa kecilnya dulu, ditambah surat yang dikirim Sam yang menjanjikannya sebuah tempat menakjubkan yang harus dikunjungi bersama, Nate pun langsung berubah pikiran. Dia menelpon Sully dan bersedia untuk membantu mencari harta karun dengan dalih menemukan kakaknya. Keesokan harinya, misi untuk mencari harta karun Magellan pun dimulai, dan Sully memberitahu Nate bahwa mereka harus menemukan kunci salib emas untuk membuka ruangan penyimpanan harta karun. Kunci salib emas sebenarnya ada 2, dan Sully sudah memiliki salah satunya, lalu yang lain berada pada pelelangan Agustin yang akan dilakukan nanti malam.
Mengetahui kalau keluarga Moncada akan datang ke pelelangan tersebut guna membeli kunci salib emas, Sully mengajak Ned untuk bekerja sama dalam mencuri salibnya, di mana Ned ditugaskan untuk mematikan seluruh instalasi listrik di gedung dan yang akan beraksi mengambil kuncinya adalah Sully. Di rumah, Ned pun mulai mempersiapkan diri untuk misi spesialnya ini, apalagi dia akan mendapatkan 10% bagian jika mereka berhasil mendapatkan harta karunnya. Singkat cerita, acara pelelangan pun tiba. Sully dan Ned lalu merubah penampilan dan akan menyamar sebagai bagian dari para tamu undangan. Tiba di sana, Ned terpukau dengan salah satu wanita cantik berkulit eksotis yang ternyata Sully mengenalnya dan dia adalah Joe Braddock, tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Moncada serta pernah berselisih dengan Sully ketika mencari harta karun beberapa tahun yang lalu. Ketika Joe berjalan menghampiri mereka, Ned segera pergi tapi dia malah bertemu dengan Santiago Moncada dan terlibat obrolan singkat. Tapi setelah itu Ned segera pergi karena akan segera melakukan rencananya. Menggunakan permen karet yang sudah ia kunyah, Ned berhasil mengganjal pintu dan dengan cepat dirinya pun masuk ke sana. Tepat ketika pelelangan berlangsung, Ned berusaha membuka kotak instalasi listrik walaupun beberapa kali kesetrum. Dia juga mendapatkan masalah karena bingung mana yang harus ia pencet. Hal itu pun sedikit membuat Sully cemas. Ia pun dengan cepat berpura-pura menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada keluarga Moncada menang dalam pelelangan tersebut. Tawar-menawar pun terus terjadi, sedangkan di belakang Ned yang tidak tahu kalau dia telah diawasi oleh Joe pun kaget ketika melihat anak buah Joe yang sudah ada di sampingnya. Tapi karena Ned telah terpojok, dirinya terpaksa kabur dengan bergelantungan pada lampu-lampu tepat di atas acara pelelangan. Sully yang melihat itu pun senang karena kejadian itu membuat perhatian semua orang teralihkan. Dirinya dengan cepat merubah jasnya sama seperti petugas dan membawa kunci salib tanpa adanya kendala. Ketika Ned terjatuh, Sully hanya berpesan untuk tidak tertangkap lalu dirinya sendiri pergi membawa kunci salib emas. Ned yang melihat itu pun sempat panik dan tidak percaya Sully akan meninggalkannya. Tapi Ned yang cerdik mampu mengelabui para petugas dan segera lari dari tempat tersebut. Kini Sully dan Ned pun bertemu lagi di mobil, lalu akan melanjutkan perjalanan ke Barcelona untuk mengambil kunci pertama yang dimiliki oleh Sully. Dalam perjalanannya, Sully menunjukkan buku harian Sebastian Elcano kepada Ned, yang ketika dibaca ternyata Magellan telah mendapatkan harta karunnya. Dia menyembunyikannya di Barcelona dan memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga Moncada kalau harta karunnya sudah berhasil didapat. Setelah tiba di Barcelona, mereka bertemu dengan Chloe Fraser, orang yang telah menyimpan kunci salib pertama. Tapi Chloe yang tahu kalau Sully telah mengajak orang lain dalam misi ini, kecewa dan berencana untuk berhenti. Tapi nyatanya dia hanya mengalihkan perhatian keduanya untuk mengambil kunci salib yang kedua. Where's the cross? It's in my bag. Check your bag. Do it now. Sully dan Ned yang menyadari itu pun langsung bertindak, di mana Ned langsung mengejar Chloe dengan melintasi atap-atap rumah. Walaupun harus jatuh berkali-kali, bertabrakan dengan orang-orang, bahkan terjebur ke air mancur, dirinya berhasil menghentikan Chloe yang hampir kabur menggunakan mobilnya. Ned kemudian berkata kalaupun Chloe memiliki kedua kunci, Chloe tak akan pernah menemukan harta karunnya, sebab hanya Ned lah yang paham sama teka-teki yang disebutkan dalam buku harian Sebastian Elcano. Chloe yang pasrah pun menyerahkan kuncinya kepada Ned dan mendapatkan sedikit bocoran teka-tekinya kalau kunci itu dibuat untuk membuka ruangan di salah satu gereja di Barcelona. Dan satu gereja pilihan Ned adalah gereja Santa Maria del Pi atau Santa Maria Pinus. Tapi karena hari itu gereja masih terlalu ramai untuk dikunjungi, mereka pun memutuskan untuk menunggu dan menginap di hotel. Sementara itu, Santiago kesal dengan ayahnya yaitu Armando yang telah menyumbangkan seluruh kekayaan keluarganya ke gereja yang ada di Barcelona. Padahal dulu dia berkata akan mewariskannya kepada Santiago. Di sini Armando berkata jika ia berubah pikiran karena merasa bahwa Santiago tidak layak mendapatkan warisannya. Santiago yang kecewa pun tidak tinggal diam. Dia segera memanggil Joe dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Should look into it. Yes, sir. Esoknya, Santiago kembali menemui Armando dan berusaha merubah keputusan ayahnya itu. Tapi ternyata Armando masih kekeh sama keputusannya, sehingga Armando pun harus menghadapi kematian tragisnya dengan dibunuh oleh Joe Braddock. Perdóname, padre. Kembali ke Ned dan kawan-kawan yang akhirnya bisa memasuki gereja Santa Maria del Pi setelah gereja tersebut sepi. Mereka pun segera mencari petunjuk di mana dua kunci salib bisa digunakan. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan petunjuk di lantai yang mengarah pada pintu di salah satu sisi gereja.
Tapi ternyata di bawahnya terdapat 2 lubang yang ketika dicoba menggunakan kunci salib emas, benda itu pun terbuka. Karena Ned dan Chloe akan masuk ke bawah sana, Sully pun meminta kunci yang lain untuk ia pegang karena menurutnya kalau ada pintu masuk pasti ada pintu keluar dan pintu tersebut pasti akan membutuhkan kuncinya. Kini Ned dan Chloe pun mulai masuk ke ruang misterius itu, sedangkan Sully berusaha mencari pintu keluarnya tapi tanpa Sully sadari bahwa Joe dan anak buahnya sedang mengawasinya dari jauh. Penyusuran Ned dan Chloe berakhir di sebuah klub malam, tapi Ned yang melihat ada anak buah Joe berusaha untuk bersembunyi dan membuat pengalihan dengan membakar meja. Dirinya dan Chloe kemudian lanjut mencari petunjuk, tapi sialnya si anak buah berhasil menemukan mereka sehingga Chloe pun harus mencari petunjuk sendiri sedangkan Ned melawan anak buah Joe. Untungnya ketika Ned terpojok, Chloe berhasil membuka pintu tersembunyi dan mengajak Ned untuk segera kabur dari tempat tersebut. Kemudian tidak jauh dari sana mereka menemukan pintu keluar, tapi sayangnya kunci yang mereka bawa tidak bisa membukanya, justru membuat mereka terjebak dan akan tenggelam dengan air yang terus mengalir. Ned yang tahu kalau hanya Sully yang bisa menolong dirinya dan Chloe pun dengan cepat menghubungi Sully dan menyuruhnya bergerak cepat. Walaupun sempat panik karena tak memiliki banyak waktu, Sully berhasil menemukan lubang kunci yang bisa membuka pintu keluar. Dia pun berusaha keras memecahkan kacanya, tapi tiba-tiba Joe datang dan mengganggunya, lalu keduanya pun terlibat perkelahian. Dalam waktu yang sangat singkat, terowongan mulai terisi air. Ned pun semakin dibuat panik, tapi untungnya Sully berhasil mengalahkan Joe dengan melemparkannya ke kaca hingga kacanya pecah, lalu dengan cepat membuka pintunya. Mereka yang selamat kemudian melanjutkan pencarian di mana Ned menemukan pintu yang harus dibuka menggunakan 2 kunci. Sully yang mengikuti langkah mereka menggunakan GPS pun melemparkan kunci yang ia bawa lewat lubang dan membiarkan Ned untuk menggabungkannya. Ketika pintu itu dibuka, Chloe dan Ned sangat senang ketika menemukan ruangan besar dengan 3 guci raksasa. Tapi kecewanya ketika Chloe membuka gucinya, isinya malah garam. 3 guci itu kemudian tiba-tiba pecah dan isinya benar-benar garam. Namun ketika diteliti, tak disangka jika Ned akan menemukan gulungan peta yang menunjukkan kalau harta karun ternyata selama ini disimpan di Filipina, karena Magellan takut keluarga Moncada akan mengetahuinya. Di saat itulah sifat asli Chloe muncul. Dari belakang dia menodongkan pistol ke arah Ned dan menyuruh Ned untuk menyerahkan peta tersebut kepadanya. Ia juga sedikit memberitahu fakta tentang Sully yang telah berbohong kepada Ned mengenai Sam. Mendengar hal tersebut, Ned bingung dan meminta penjelasan, tapi Chloe hanya diam lalu memukul Ned kemudian pergi dari sana. Singkatnya, ketika Ned terbangun dari pingsannya, Ned langsung bertanya kepada Sully sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Sam. Dan akhirnya Sully pun jujur kalau sebenarnya Sam telah tewas tertembak oleh Joe yang waktu itu menyergap Sam dan Sully. Lalu karena Sully mendapatkan kesempatan untuk kabur, dia pun rela meninggalkan Sam hingga akhirnya tewas. Mendengar semua penuturan Sully, Ned sangat kecewa. Dia tidak menyangka jika Sully berbohong kepadanya hanya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu menemukan harta karun tanpa memperdulikan perasaan Ned yang sangat merindukan kakaknya. Ned pun kemudian pergi dan menyatakan kalau ia berhenti dalam misi pencarian ini. Di tempat lain, Joe melaporkan kepada Santiago kalau ada seorang perempuan bernama Chloe yang juga tengah mencari harta karun. Tapi Chloe yang sedang dibicarakan itu tiba-tiba muncul yang ternyata bekerja untuk Santiago dengan alasan Joe tidak cukup piawai dalam melakukan tugasnya. Sementara itu di hotel, ketika Ned akan bersiap pulang, tiba-tiba Ned berubah pikiran dan akan tetap melanjutkan pencarian dengan alasan ingin menyelesaikan apa yang sudah kakaknya mulai. Tapi ketika semua sudah selesai, dirinya akan tetap pergi. Kini, Sully dan Ned pun kembali bekerja sama. Mereka pergi ke bandara dan berusaha menyelinap masuk ke bagasi mobil merah agar bisa sampai juga ke Filipina bersama dengan tim Moncada. Selama perjalanan, Santiago yang senang karena sebentar lagi akan menemukan harta karunnya memberitahu kalau sebenarnya harta karun itu adalah warisan keluarganya. Tapi Joe yang dongkol karena telah disepelekan oleh bosnya itu tidak peduli dan langsung membunuh Santiago menggunakan belatinya, sedangkan Chloe yang ketakutan perlahan mundur dan mencoba untuk bersembunyi. And I earn my place in... The House of Moncada dies with you. Di waktu yang sama ketika Joe dan anak buahnya berusaha mencari Chloe di kabin pesawat, Ned dan Sully pun keluar dari bagasi. Mereka kemudian masuk ke ruang kontrol di mana Santiago telah tewas untuk mengambil petanya. Setelah mendapatkannya, Sully mengajak Ned untuk mencari parasut dan segera pergi dari sana, tapi tiba-tiba Ned menolak untuk terjun dan justru menunjukkan dirinya di hadapan Joe karena ingin membalaskan dendam kematian kakaknya.
Ned kemudian melepaskan parasut kargo bersamaan dengan Sully yang mulai melompat menggunakan parasutnya, tapi karena terus diserang, dia malah terkena senjatanya sendiri. Dia tertarik tali dan berusaha berpegangan pada kargo yang berjatuhan. Sementara itu di pesawat, Chloe yang berhasil ditemukan melakukan aksi saling serang dan mencoba bersembunyi di dalam mobil. Dia kemudian melajukan mobilnya, tapi di depan sana ada Ned yang baru saja naik. Mereka berdua pun akhirnya terjun bersama dan meraih salah satu kargo untuk melepaskan parasutnya. Setelah terombang-ambing cukup lama di tengah laut, akhirnya mereka berdua menepi di suatu pulau dan memesan kamar untuk beristirahat. And here is your card back, Mr. Sullivan. Malamnya Ned mulai ragu jika petunjuk di peta tidak akurat, makanya dia berusaha mencari petunjuk lewat surat-surat yang dikirim oleh Sam hingga teringat dengan pesan rahasia yang sering digunakan oleh Sam, yaitu ketika kertasnya dipanasi dengan api maka akan muncul tulisan rahasia. Dan benar, tulisan itu muncul dan Ned disuruh untuk menggunakan kompasnya. Ned pun kemudian mengambil kunci salib dan menemukan ujung jangkar di salah satu sisi. Dirinya lalu mulai memutar-mutar kunci dan ditemukanlah titik di mana harta karun itu disimpan. Awalnya Ned berniat untuk langsung memberitahu Chloe, tapi dia memilih menulis titik koordinatnya di kertas lalu beranjak untuk tidur. Singkatnya, ketika pagi tiba dan Chloe telah terbangun, dia yang melihat titik koordinat harta karun langsung pergi meninggalkan Ned. Padahal titik koordinat itu adalah palsu dan Ned sengaja melakukannya karena tahu jika Chloe akan mengkhianatinya. Titik koordinat yang asli sendiri disimpan dalam botol dan Ned pun segera pergi untuk mencarinya. Setelah memastikan titiknya benar, Ned masuk ke sebuah gua dan berenang untuk menyusuri gua tersebut, sampai kemudian dia menemukan tempat yang selama ini kakaknya cari-cari, yaitu kapal harta karun Magellan. Tapi tidak disangka jika di tempat itu Sully sudah sampai duluan dengan melacak sidik jari Ned. Di sini Ned pun kembali meluapkan emosinya. Dia melempar emas yang selama ini diidam-idamkan oleh Sully. Dia juga mengungkit bagaimana liciknya Sully dan Sully yang sadar pun hanya bisa meminta maaf. Tidak lama kemudian, Joe dan anak buahnya datang. Ternyata diam-diam mereka mengikuti Ned dari belakang. Ned dan Sully yang menyadari kedatangan mereka pun bergegas untuk bersembunyi lalu mendengar jika kapal harta karun itu akan diangkut menggunakan helikopter dan akan dinaikkan ke kapal kargo lokal. Ketika kapal mulai diangkut, Sully dengan cepat memasukkan emas ke dalam tasnya dan mengajak Ned untuk melakukan pemberontakan kepada anak buah Joe. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah Joe di kapal, Sully masuk ke helikopter dan berusaha mengambil kendali. Tapi gara-gara anak buah yang lain berhasil mencapai kapalnya, Ned pun harus melawan mereka lagi sedangkan Sully berusaha mengendalikan helikopternya menuju daratan. Ned dengan sekuat tenaga melawan mereka dan ketika berhasil dia mengambil bubuk mesiu yang akan digunakan untuk menembakkan meriam ke arah pesawat Joe. Pesawat itu pun langsung hilang kendali dan Joe yang tidak ingin mati memilih melompat dan meraih tali di helikopter Sully. Dirinya kemudian menjatuhkan jangkar sehingga helikopter pun tak bisa bergerak. Posisi yang miring itu membuat Ned hampir jatuh. Tas berisi emas juga hampir jatuh ke laut, tapi karena Ned dalam bahaya, Sully pun akhirnya merelakan tas emasnya dengan melemparkannya ke arah Joe lalu menolong Ned. Beberapa saat ketika Joe jatuh ke laut, kapal harta karun pun ikut jatuh lalu menimpa Joe, sedangkan Ned dan Sully memutuskan untuk pergi. Tapi bukan dengan tangan kosong, karena ternyata Ned berhasil membawa beberapa keping emas dalam sakunya. Dan film pun tamat. Menurut Sari rasa ini udah seru banget, dari segi cerita juga cukup dimengerti, tapi karena saya nggak hobi-hobi banget main game ya, apalagi game Uncharted ini, jadi saya nggak tahu kalau ada yang terlewat atau nggak bagiannya. Mungkin ada dari kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Oke, saya Sari rasa mengucapkan terima kasih, bye and see you!